tadi sudah disampaikan dari beberapa hal tentang pembantaian yang di Kanjuruhan. Mungkin Mas Aziz punya amatan lain dan akan mungkin sedikit menyampaikan juga apa tentang KM50. Jangan-jangan sudah tidak dianggap, karena dianggap ini lebih besar dan selalu berubah-ubah dengan kerusuhan dan pembantaian yang lain. Silakan Mas Abdul Aziz. Ya, terima kasih kepada moderator Pak Musain. Mohon izin, waktu saya berapa menit ya Pak? Waktu saya berapa menit? 15 menit paling banyak. Oke, terima kasih. Saya jadi count on. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kepada Pak Marwan yang menginisiasi acara ini, kemudian seluruh pembicara yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga pemirsa sekalian dimanapun berada. Baik, di sini kita membahas mengenai tragedi Kanjuruhan ya, di mana saya lebih sependapat bahwa ini meminjam kata Tempo. Ini Kanjuruhan Massacre atau pembantaian di Kanjuruhan. Baik, saya bagi di sini sebenarnya kalau tadi sudah banyak berbagai unek-unek dan juga pendapat serta pandangan, maka saya coba memandang ini dari sisi komprehensif gitu kan. Mohon izin, makanya tadi saya tanya waktu saya berapa menit. Yang pertama saya mau tadi saya memang pernah jadi kuasa hukum Pak Musain dari teman-teman Jackmania pada tahun 2015 ketika mereka dipidana karena terkait kerusuhan juga seperti itu tahun 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi memang saya juga kadarullah lagi main bola nih, jadi minta maaf tadi terlambat mungkin masuknya. Yang pertama adalah saya mau katakan tragedi sepak bola ini nomor 2 yang Kanjuruhan ini ya. Nomor 1 itu tragedinya ada di Peru, yaitu tragedi Estadio Nacional pada tahun 1964. Jadi selang berapa tahun yang lalu memang sudah pernah ada ya, kurang lebih sekitar 60 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, sekarang terulang lagi, ini nomor 2 tragedi Kanjuruhan yang update-nya sampai kemarin saya dapat adalah 714 orang luka-luka maupun korban dunia, di mana dari itu 131 meninggal. Saya karena tadi polisi terus disurutkan, maka sedikit tanda petik saya pakai korban versi polisi, yaitu 131 orang. Nah, kemudian yang perlu diketahui bahwa tragedi ini tidak sebanyak Peru, tapi tragedi ini lebih banyak dibandingkan tragedi di Heysel. Ya, di Heysel nanti saya jelaskan. Di Heysel itu dulu sanksi FIFA diberikan 5 tahun kepada sepak bola Inggris. Itu orang. Jadi saya di sini awal pertanyakan kenapa Indonesia tidak diberi sanksi atas nama kemanusiaan. Gitu. Apa manusia-manusia Indonesia yang mulia ini tidak lebih baik, tidak sama derajatnya dibandingkan korban tragedi Heysel yang mana pendukung Juventus pada tahun 1985 yang lalu. Gitu. Jadi 39 orang meninggal ya, pendukung terus FIFA 5 tahun. Ini di Kanjuruhan 131 meninggal, tapi bukan mendukung Indonesia diberi sanksi, tapi kita minta keadilan terkait dengan persamaan hak ya, katanya FIFA equality seperti itu. Kemudian yang kedua saya mau mencoba membahas mengenai ini larangan penggunaan senjata gas air mata ya. Larangan penggunaan gas air mata ini sudah diatur di pasal 19B tentang pitch side stewards ya di FIFA Stadium Safety and Security. Nah, itu tidak boleh membawa atau menggunakan senjata api seperti itu. Jadi memang dalam hal ini jelas melanggar prosedur FIFA. Tapi saya coba pakai argumentasi dari pihak kepolisian, di mana ini juga diangkat oleh yang kita tidak heran menjadi corong pihak kepolisian dan juga pihak KPK, Pak Romli ya. Nah, Pak Romli bilang bahwa ini dikecualikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk keamanan atau anggota kepolisian yang memang mempunyai tugas. Jadi di aturan-aturan itu memang ada pengecualian. Jadi saya coba di perspektif yang berbeda. Nah, tapi kita nggak bisa lupa juga bahwa penggunaan yang kepolisian ini tidak hanya tunduk oleh peraturan FIFA. Tadi kalau misalnya polisi bilang bahwa
oh kami ada peraturan tersendiri gitu kan. Baik, saya coba bongkar mengenai perkapnya. Perkap nomor 1 tahun 2009. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak tadi mengenai tidak ada announce atau pemberitahuan sebelumnya, tidak ada peringatan, itu saya setuju. Nah, di sini di pasal 3 dijelaskan prinsip penggunaan kekuatan. Jadi senjata gas air mata tadi itu juga masuk bagian dari kekuatan dari pihak kepolisian. Nah, jangan lupa di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah ada asal legalitas. Jadi polisi ini harus tunduk dengan aturan. Nah, tadi aturannya tadi apakah ada peringatan sebelumnya? Kan begitu. Terkait dengan penggunaan gas air mata itu. Yang kedua, prinsipnya adalah necesitas atau kepentingan. Apa itu diperlukan atau tidak? Tadi Bapak dari pembicara ada yang mengatakan bahwa itu saya setuju. Bagaimana bisa ada penonton turun ke lapangan untuk memberikan dukungan kepada pemain, kemudian dihentikan dengan cara gas air mata ditembakkan ke tribun. Kan ini konyol. Itu tidak memenuhi asas necesitas tadi. Kemudian juga tidak proporsionalitas. Yang ketiga, harus proporsi, gitu kan. Ini mayoritas pendukung Arema itu kan nggak mau apa-apa, tidak bersenjata. Artinya tidak proporsi kalau dihantam senjata gas air mata sedemikian banyak itu. Kemudian ada kewajiban umum, yaitu untuk menjamin keselamatan umum. Sekarang saya mau tanya, apakah menembakkan gas air mata ke tribun itu bagian dari keselamatan umum? Kemudian ada yang kelima, preventif, mengutamakan pencegahan. Apa menembak gas air mata kemudian nendangin pengunjuk supporter itu bagian dari preventif? Kemudian masuk akal tadi, apakah menembak gas air mata ke tribun itu sementara mereka mau turun, ditembak ke tribun, yang mereka tambah turun lah, mau keluar sempit kan, gitu. Pas turun ditendangin, dipukulin pakai tameng, pakai tongkat itu segala macam. Makanya Tempo bilang massacre of Kanjuruhan, begitu kan. Nah, kemudian jangan lupa juga prinsip-prinsip tadi harus dipatuhi oleh pihak kepolisian tentang di Perkap nomor 1 tahun 2009 tadi. Nah, kemudian saya bahas juga mengenai kronologis versi polisi. Nah, jadi tadi saya mau tengahi di sini. Versi polisi adalah katanya yang pertama, simak baik-baik nih ya, katanya polisi meminta untuk pertandingan dimajukan, gitu kan, dimajukan ke jam 15.30, kemudian tidak ditanggapi. Ini masuk ke kronologis. Pertanyaan saya adalah, apa kaitannya main malam, pagi, subuh, tengah malam, itu apa kaitannya dengan nembakin gas air mata itu, apa kaitannya gitu loh. Maksud saya, ini nggak logis dan tidak menyelesaikan masalah. Menurut saya argumen dimulai seperti ini. Ini cenderung kronologis yang mempertahankan dulu, gitu kan, terhadap hal yang memang sudah kita tahu. Kemudian selanjutnya polisi mengatakan setelah tidak setuju oleh LIB, kemudian ada jadi gini, di babak pertama itu ada sedikit kerusuhan, gitu kan, ada penghadangan sedikit, di mana ada yang beberapa turun ke lapangan, kemudian bisa diantisipasi. Setelah pertandingan selesai, ada pengamanan kepada para pemain Persebaya menggunakan barakuda. Kemudian berlangsung lancar, itu dipimpin oleh Kapolres. Nah, kemudian selanjutnya menurut polisi, penonton banyak yang turun dari lapangan, dari tribun. Nah, di sini terus ada beberapa personel polisi mulai menembakkan gas air mata. Terdapat 11 personel yang menembakkan gas air mata. Nah, kemudian ditembakkan ke 7 ke selatan, 1 ke utara, dan ke lapangan 3 tembakan. Nah, kemudian penonton terselimuti gas air mata, berdesakan, kemudian keluar. Di sini saya jelaskan, tidak ada bukti bahwa penonton turun membahayakan pemain. Artinya tidak ada pemain yang cedera. Bahkan menurut informasi dari pelatih Javier Roca dan juga pihak Komnas HAM, banyak pemain itu yang sebenarnya para supporter atau Aremania itu turun untuk memberikan dukungan dan semangat. Bahkan ada videonya. Dari 20 orang yang masuk ke ruang ganti, bahkan 4 orang meninggal di pelukan pemain. Artinya nggak masuk akal kalau dibilang mereka membahayakan gitu loh. Nah, kemudian boleh saya ulang lagi, ini adalah pembantaian berarti.
mengutip Tempo. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya, tidak semua pintu stadion dibuka. Ada 14 pintu tidak yang dibuka, hanya sedikit katanya. Kemudian selanjutnya dari 21 regulasi keselamatan PSSI itu mengenai pintu tadi. Itu harus ada hal yang memang dijelaskan di situ, harus terbuka supaya penonton bisa keluar. Ini versi polisi ya. Nah, kemudian saya coba lanjut selanjutnya versi Aremanianya. Nah, dia bilang bahwa ada tiga versi. Pertama versi Aremania, kemudian versi Komnas HAM yang tadi saya ulang tadi, bahwa ada beberapa video bahwa mereka dirangkul sama supporter tuh, pihak pemain Arema itu. Kemudian dikasih tahu, ayo jangan menyerah gitu, kalau kalah nggak apa-apa, kurang lebih seperti itu. Ini menurut Komnas HAM, artinya tidak ada bukti bahwa memang supporter itu mau melakukan kekerasan, nggak ada, kecuali diawali oleh tindakan represif dari aparat keamanan dan juga gas air mata tadi. Di sini juga pelatih Arema bilang tindakan polisi ini berlebihan, gitu loh. Jadi sudah dari penonton tadi mengatakan bahwa kekerasan pada Aremania atau pada supporter, kemudian dari pelatih Komnas HAM juga mengatakan demikian. Nah, yang menarik di sini ada versi kontras. Nah, versi kontras ini lumayan investigatif dan bagus, gitu kan. Mudah-mudahan ini jadikan pedoman juga, gitu kan, selain dari TGPF yang dibentuk, yang diketuai oleh Pak Mahfud, gitu kan. Jadi yang pertama adalah menurut pihak Komnas HAM, pihak kontras, ada fakta bahwa di pertengahan babak kedua ada mobilitas sejumlah pasukan membawa gas air mata, padahal tidak ada ancaman nyata atau potensi gangguan keamanan. Nah, ini masuk terkait dengan Komnas HAM tadi yang dikatakan oleh Pak Marwan, Komnas HAM yang melanggar HAM yang dikatakan oleh Pak Marwan tadi, bahwa memang ada pelanggaran HAM. Ini sistematis loh ini, bahwa menurut mereka, menurut kontras, ada fakta, ada mobilitas sejumlah pasukan membawa gas air mata. Ini kan berarti udah siap-siap, ya kan? Kemudian yang kedua, dari keterangan saksi dan supporter masuk ke lapangan hanya untuk memberikan motivasi, dukungan moral, tapi direspon berlebihan. Karena itulah para supporter membela teman-temannya, membela sesama masyarakat yang dizolimi oleh aparat keamanan terkait dengan tindakan represif tadi. Nah, kemudian dua hal itu menurut saya jelas berarti ada tindakan kebodohan. Kenapa? Gak ada apa-apa kok kemudian mobilisasi gas air mata. Kemudian setelah itu ada juga tidak ada bukti bahwa memang mereka melakukan kekerasan. Kemudian yang ketiga, tidak ada sebelum gas air mata itu digunakan, tidak ada upaya dari aparat untuk menggunakan kekuatan lain, gitu kan, seperti memerintahkan suara pengeras, gitu kan, itu nggak ada. Artinya apa? Ini sewenang-wenang mereka lah mengambil tindakan seperti itu. Itu dari pihak kontra. Dan yang keempat, tindakan ini juga tidak oleh aja ya, tapi dilakukan oleh anggota TNI juga dengan berbagai bentuk seperti menyeret, memukul dan menendang. Nah, kemudian yang kelima, menurut kesaksian para supporter, penembakan gas air mata ini tidak hanya ditujukan ke lapangan, tapi ke tribun selatan, timur, utara, sehingga panik. Yang keenam, kalau pas mau keluar, mereka dikunci pintunya. Ini kan benar-benar korban akhirnya bernapas seperti itu. Kemudian yang ketujuh, berdesak-desakan, minim ditolong oleh aparat keamanan, oleh aparat kepolisian. Akhirnya mereka korban itu pakai cara sendiri keluar. Ini luar biasa ini, benar berarti kan bisa dibilang ada pembantaian seperti itu. Kemudian yang kedelapan, kekerasan ini tidak juga hanya di dalam stadion, tapi juga di luar. Gitu, di luar ditembakin gas air mata juga. Jadi ada dugaan pasca penembakan gas air mata di tribun itu adalah ketika banyak penonton meregang nyawa. Itu tidak yang optimal. Dari poin dijelaskan tadi, ini jelas. Saya sudah garis bawahi berkali-kali, kekerasan ini luar biasa. Saya udah bilang berkali-kali waktu kasus KM50, kasus Brigadir Joshua, gitu kan, bahwa kekerasan ini budaya luar biasa. Saya punya data ya dari CNN, jejak polisi tangani massa dari 2019 sampai 2022 itu total hampir 154 nyawa. Coba
154 nyawa meregang oleh kekerasan pihak kepolisian. Ini data dari CNN ya, gitu. Ada dimulai dari KM 50, kemudian juga kerusuhan di bawah 10 orang, KM 56 orang, kemudian demo otonom ditolak di Jayapura, 2 orang meninggal, kemudian juga Kanjuruhan 101. Tadi cara soal PPS ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi poin ke-8 lalu poin ke-9 dari pihak kontras mengatakan ini jangan lupa, pasca peristiwa ada pihak-pihak tertentu melakukan tindakan intimidasi baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan ketakutan pada saksi dan korban supaya tidak memberikan kesaksian. Apa selanjutnya yang bisa diketik di sini? Ini budaya intimidasi, budaya dugaan rekayasa, diulang lagi. Jadi sebenarnya berulang aja. Itu. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah tidak ada informasi mendetail tentang korban jiwa dan luka yang serius yang diakses ke publik yang terbuka. Ke-11, tim kontras masih mendalami sejumlah fakta bersama dengan tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Mahfud ya. Nah, ke-12, tim menilai narasi temuan minuman beralkohol dan juga informasi yang namun jadi intimidasi ada penggalangan opini atau cipta kondisi. Ini luar biasa jahat sekali gitu kan. Jadi sudah kekerasan budaya, intimidasi, dugaan rekayasa sudah mulai nih. Penyesatan opini gitu kan, mereka bernarasi minuman alkohol, kerusuhan, kemudian ada buzzer-buzzer yang mengatakan Aremania itu preman apa segala macam gitu. Menurut saya sudah harus disudahi gitu kan. Sampai kapan ini masih kurang 154 nih dari 2019 gitu kan. Nah, terakhir yang saya mau tutup, mohon izin moderator dan juga pemirsa sekalian, di sini aneh Firman tidak memberi sanksi. Ya, kemudian ada pernyataan ketum PSSI yang kepada hadirin berbahagia gitu kan. Nah, orang berduka dibilang berbahagia gitu kan. Kemudian Pak Jokowi lebih menyoroti salahnya pagar dan pintu. Kemudian alhamdulillah tidak diberi sanksi FIFA gitu kan. Nah, tapi kalau saya kan di Heysel yang cuma 39 tapi diberi sanksi, ini nggak adil. Saya mencoba mengkaitkan, mohon izin Pak Mursalin, kan Pak Mursalin mengatakan soal kita antisipasi Israel momen di sini ya. Yeah. Nah, saya coba mengaitkan Pak, ini ada hubungannya mungkin, ini analisa aja ya. 2023, 40 itu kan di Indonesia. Sudah jelas pesertanya itu yang sudah lolos ini ada kurang lebih 9 di luar 11 di luar tuan rumah Indonesia. Di antaranya adalah Israel. Di antaranya adalah Israel. Nah, jadi menurut saya ini kita tegarisbawahi gitu kan. Jangan-jangan ini bagian dari skenario itu. Nah, jangan lupa terakhir saya tutup dengan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid pada 2022. Mereka mengatakan kepada wartawan bahwa Saudi dan Indonesia adalah negara yang ditargetkan untuk menjalin hubungan dengan Israel. Dan mereka akan mengatakan dengan segala cara tentang itu. Nah, saya menduga ini adalah bagian ya supaya Indonesia, karena kalau Indonesia diberi sanksi nggak bisa mengundang Israel Pak nanti Pak. Gitu. Saya menduga ini gitu kan. Jadi nyawa manusia dikorbankan untuk kepentingan permainan belaka gitu kan, kepentingan yang menurut saya sangat tidak penting dibandingkan nyawa. Kita teriak-teriak tidak ada sepak bola seharga nyawa, tapi kita cuma lisan aja. Ya, saya kecuali ini teman-teman yang mengadakan acara ini dan teman-teman yang punya kepedulian luar biasa gitu kan. Artinya ini cuma permainan, cuma game, nyawa itu lebih kita harus utamakan. Yang kedua, kesimpulannya adalah lagi-lagi sampai kapan ini budaya kekerasan dan juga budaya rekayasa ini terus berulang. Ini saya yakin akan berulang, percaya sama saya. Saya akan yakin ini akan berulang. Kenapa? Karena tidak ada tindakan konkret. Mereka hanya dimutasi gitu kan, dipindah gitu kan. Saya juga terakhir ikut seperti pembicara apresiasi Polda, mengapresiasi Kapolri yang sudah memutasi dan melaksanakan segala daya upaya untuk menuntaskan ini. Tapi Pak Kapolri mohon izin, ini masih kurang. Yang harus dilengkapi adalah kita harus mengambil tindakan tegas. Ini jelas pidana Pak, gitu kan. Ini bukan cuma dimutasi, kemudian ini harus diambil tindakan tegas, dihukum pidana karena mereka bukan militer, jadi harus dihukum pidana kecuali TNI ya.
Demikian Pak Musabin, Pak Marwan dan rumah, lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Abdul Aziz. Saya kira lengkap, padat, kayaknya concern sekali ya. Terutama saya mau menanggapi yang terakhir tadi. Memang ini aneh, kayaknya yang menjadi concern Presiden itu hanya khawatir ada punishment atau sanksi dari FIFA. Ya. Seolah-olah itu yang sangat menjadi penting. Tetapi bisa jadi ini memang bisa berhasil kalau Yahudi atau Israel tadi yang dia sedang melakukan persiapan timnas di berlaga di Indonesia, salah satunya adalah Israel. Nah, kalau bisa saja Jokowi minta tolong kepada Israel untuk lobby FIFA supaya dia Indonesia tidak dikenakan sanksi, bisa ada kecurigaan seperti itu ya? Di barter. Jadi nah, ini Israel ketinggian begitu Pak. Mereka nggak mau, justru mereka mau Pak. Oke. Apa? Karena Yahudi itu luar biasa, Zionis yang maksud saya, cengkrama luar biasa ke FIFA gitu. Bagaimana bisa mereka bisa boikot Rusia gara-gara urusan bukan sepak bola, tapi urusan sepak bola yang mengorbankan nyawa gitu kan, mereka abai. Tadi apa 131 Aremania itu kurang dibandingkan 39 pendukung Juventus di strategi di Heysel. Heysel tuh 5 tahun loh Inggris di tangsi gak bisa main loh. Ya ini artinya ujian bagi FIFA lah ya. Apakah dia masih menjaga kredibel mereka ya, atau tidak. Nah, tetapi dari apa yang menjadi peraturan FIFA tadi dikatakan kan jelas tidak boleh ada api atau gas air mata. Tetapi semua pembicara tadi menyoroti justru masalah kecurigaan tentang adanya gas air mata. Ada pergerakan gas air mata tadi menurut Pak Sunarko, di tengah-tengah masih berlangsungnya acara yang tidak ada apa-apa, atau ada pergerakan di luar itu, di datanya itu seolah ada persiapan sesuatu dan tidak ada kerusuhan. Yang terbukti di medsos itu justru berpelukan antara supporter ya, kedamaian. Dan yang ditembakkan itu adalah justru ke tribun. Ini sesuatu yang tidak bisa dielak lah sebagai suatu bukti. Nah, saya kira ini kita semua punya tanggung jawab ya, terutama panitia pada siang hari ini, bagaimana setelah menyaring dari para tokoh ini untuk melakukan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Saya kira bukan di Jakarta saja, bisa saja nanti di Surabaya, Malang, Jogja, Semarang yang ramai dalam masalah sepak bola itu semua menghukum bareng-bareng. Apakah mereka tetap tidak bergeming? Saya kira ini fakta rezim yang berhadapan dengan kita, dan rakyat harus memaksa karena sudah buntu ya kepada wakil-wakil rakyat di DPR itu sudah tinggal cuma bisa umur saja lah mereka ini ya. Saya kira memang rakyat harus mengambil alih ini. Mungkin Pak ada Pak Fadlizon sudah sampai belum ya? Kalau belum, kalau tidak ada mungkin Mas Aziz masih ada yang ditambahkan? Iya, ada dua Pak sebenarnya yang saya mau wanti-wanti teman-teman, Pak senior, guru-guru dan juga pemirsa sekalian. Hati-hati setelah narasi minuman keras tadi, minuman beralkohol di sekarang adalah mengenai gas air mata yang kadaluarsa. Menurut saya bagus temuan, tapi kalau terus jadikan isu, artinya yang jadi masalah kadaluarsa itu nggak masalah. Ya terus. Tapi hati nurani kalian yang kadaluarsa gitu loh, diulang-ulang aja dari KM 50 apa udah kadaluarsa, bodoh amat gitu loh, malah ribet soal ini udah jelas ada nyawa melayang, aparatnya harus ditindak dari tingkat komando sampai pelaksanakan begitu kan, malah bernarasi mengenai gas air mata yang kadaluarsa. Menurut saya ini sesuatu yang menyesatkan juga kalau terlalu dibawa kepada ranah yang jadikan objek ya. Kemudian yang kedua adalah narasi bahwa penyebab mereka kematian itu adalah bukan karena gas air mata. Saya sudah bantah ya, ada jurnal memang menyebutkan itu gas air mata bisa menyebabkan kematian. Tapi oke lah kita ikut. Mereka mati karena meninggal karena desak-desakan, karena terinjak-injak. Saya mau bernarasi, ini nggak lebih ya, seperti saya ya yang ngomong itu ya, saya lempar ke kandang harimau. Dia mati apa nantinya? Apa mati karena saya lempar? Kan enggak, matinya karena digigit harimau. Nah, kayak itulah narasinya. Jadi membodohi gitu loh. Dia katanya meninggal karena terinjak-injak, karena patah, bukan karena gas air mata. Sama narasinya itu kalau saya boleh ibaratkan, saya lempar Anda kandang harimau.
Kan Anda mati bukan karena saya lempar, karena digigit harimau kan, karena dibunuh harimau. Kemudian kita mau nyalain siapa? Nyalain harimaunya. Kan bodoh gitu menurut saya. Yang jelas itu mereka meninggal karena dipicu oleh gas air mata itu. Baik. Halo. Nah, akhirnya Pak, mereka mati karena takdir, Pak. Iya, Akhirnya iya. jadi balok. Itu maksud saya. Kita Iya. ini nggak bodoh. Tapi ada betulnya mereka mati karena kekurangan oksigen. Cuma tapi kalau yang disemprotkan itu air atau Coca-Cola kan nggak akan kehabisan oksigen, Mas Aziz. Baik. Ya, karena kalau saya yang ngomong itu saya lempar ke kanan singa gitu kan. Enggak, saya nggak mati kok. Yang buat mati kan singa, bukan saya. Iya. Tapi kan nggak rendah itu matinya. Gitu loh maksud saya. Iya. Baik. Kami persilahkan mungkin ada Pak peserta